Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darol Mahmada. Kabarnya Presiden Jokowi akan berkemah di ibu kota negara baru yang bernama Nusantara di Kalimantan Timur. Berkemah? Iya, berkemah. Langsung deh terbayang keseruannya. Tidur di tenda, berada di alam yang terbuka. Saya dulu senang berkemah. Zaman masih sekolah SD saat ikut pramuka. Itu aja udah seru. Juga waktu saya di pesantren Cipasung masih SMP dan SMA juga seneng banget berkemah. Nih bayangkan bagaimana presiden yang menggelar kemah bersama para menteri dan kepala daerah setempat. Berbincang, membahas rencana kerja ke depan, membangun ibu kota negara masa depan Indonesia. Nusantara. Memang rencana akan berkemah di ibu kota negara baru belum disampaikan secara resmi oleh Presiden Jokowi. Informasi tersebut dibocorkan oleh Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Isran Nur. Menurut pengakuan Pak Isran, dia diajak ngobrol oleh Presiden Jokowi di ruang VIP Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Tepatnya waktu Presiden Jokowi akan menghadiri pengukuhan pengurus PBNU dan Harlah NU ke-96 di Balikpapan Sport Center dan Convention Dome, Senin 31 Januari bulan lalu. Saat itu hanya ada saya dan Pak Pratikno Mensesnek di ruang VIP. Pak Jokowi bilang ingin berkemah di titik 0 IKN. Kata Pak Isran membeberkan rencana Presiden Jokowi. Namun kapan rencana Presiden Jokowi berkemah itu akan dilakukan, Pak Isran sendiri mengaku belum tahu. Dia menduga rencana itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Waktunya masih diatur, tapi tidak lama lagi. Begitu kata Pak Isran Nur. Pihak Istana Kepresidenan juga sudah angkat bicara soal kabar Presiden Jokowi akan berkemah di IKN Nusantara. Kepala Staf Kepresidenan Heru Budi Hartono mengatakan rencana tersebut masih dalam pembahasan. Karena masih dalam pembahasan, Heru mengaku belum dapat memberikan detail rencana tersebut, baik terkait waktu maupun agenda presiden di IKN Nusantara. Pemirsa Cokro TV, buat saya ada makna simbolis dari rencana Presiden Jokowi akan berkemah di IKN baru ini. Pertama, untuk menunjukkan keseriusan Presiden Jokowi dalam mewujudkan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Proyek pemindahan ibu kota negara adalah proyek besar, bukan proyek main-main. Apalagi ini impian yang sudah tercatat sejak lama. Sejak era kolonial Belanda, era Bung Karno, Pak Harto, hingga SBY sendiri, mengingat beban berat Jakarta dan berbagai pertimbangan lainnya. Makna simbolis kedua, Presiden Jokowi ingin menunjukkan bahwa beliau bekerja dari nol demi mewujudkan IKN Nusantara ini. Mulai dari tempat yang masih kosong dan alam terbuka, sampai-sampai tempat itu diejek oleh Edi Mulyadi sebagai tempat jin buang anak yang sebenarnya sebentar lagi akan menjadi pusat peradaban Indonesia. Kita tahu Presiden Jokowi adalah pemimpin yang bekerja, memulai segalanya dari nol. Bukan tipe orang yang hanya ongkang-ongkang kaki saja setelah semua beres baru datang menempati. Bukan. Tipe Presiden Jokowi bukan tipe seperti itu. Beliau memang pekerja keras dan serius bekerja demi mewujudkan cita-cita mulia ini. Hidup di tenda
juga bukan hal yang asing bagi Presiden Jokowi. Saat terjadi gempa besar di Lombok NTB Agustus 2018, Presiden Jokowi menginap di tenda bersama para pengungsi. Saat itu, beliau memimpin rapat terbatas di tenda pengungsian bersama para menteri, Panglima TNI, Kapolri, dan Gubernur NTB. Saat mahasiswa, Jokowi juga aktif di Mapala, mahasiswa pecinta alam, saat menjadi mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM. Hidup di hutan, mendaki gunung, dan tinggal di alam luas yang terbuka. Makna simbolis ketiga, ibu kota negara baru bukan dimulai dan menunggu setelah bangunan fisik dan infrastruktur lengkap semua, tapi dimulai dari penyerapan spirit dan menyatu dengan alam sekitar. Yang hal ini akan didapat dengan menggelar kemah dan hidup terbuka dengan alam serta berinteraksi dengan warga setempat. Makna simbolis ketiga ini menjadi yang terpenting karena kata Gubernur Kaltim, selain berkemah, Presiden Jokowi akan memanfaatkan momentum itu untuk bertemu para tokoh-tokoh adat di Kaltim. Mulai tokoh adat Kutai, Dayak, Paser, Berau, Banjar, Bugis, dan Jawa. Saat itu juga akan ditampilkan karya seni budaya dari beragam suku di Kaltim dan ditutup doa bersama demi kelancaran pemindahan IKN Nusantara. Begitu kata Pak Isran Nur. Perkemahan Presiden Jokowi ini kalau jadi akan menjadi momen yang menarik dan asyik. Tentunya kita semua berharap semoga proses pembangunan IKN Nusantara berjalan lancar dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih.